Merhaba. Para penonton, merhaba itu artinya halo dalam bahasa Turki. Nah, selamat berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC. Saat ini saya berada di Turki, tepatnya di kota Istanbul. Turki ini sebuah negara yang transbenua, ada di benua Eropa dan ada juga di benua Asia. Terutama di kota Istanbul. Kota Istanbul itu berada di benua Eropa dan benua Asia. Negara Turki ini sekarang berbentuk republik. Sebelumnya berbentuk kesultanan, dan banyak persamaan antara Turki dengan Indonesia. Pertama, mayoritas penduduk Turki adalah Muslim, sama seperti Indonesia, mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dan kedua, negara kesatuan, dan juga sistem pemerintahannya adalah presidensial, sama seperti Indonesia, tidak ada perdana menteri. Ya. Nah, para penonton, hari ini saya ditemani oleh seorang pendamping selama kami di Turki, didampingi oleh Pak Hakan. Ya, terima kasih Pak Hakan sudah hadir di program jalan-jalan ini, dan saya akan berbincang-bincang dengan Pak Hakan mengenai Turki dalam bahasa Turki. Enggak, saya nggak bisa bahasa Turki. Saya akan berbincang-bincang dalam bahasa Indonesia dengan Pak Hakan. Ya, terima kasih. Teskur. Terima kasih. Teskur itu artinya. Saya akan berbincang-bincang dengan Pak Hakan dalam bahasa Indonesia. Pertama, bahkan dari mana Anda belajar bahasa Indonesia? Di mana Anda belajar? Aku belajar bahasa Indonesia di Jogja. Ada pada tahun 2018 aku tinggal di Jogja. Ada kurang lebih untuk 3 bulan. Aku belajar bahasa Indonesia. Tapi sekarang sudah jadi 5 tahun ya. Ya. Dan begitu fasih bahasa Indonesia para penonton. Selama kami di Turki didamping oleh Pak Hakan ini menerangkan tentang Turki dalam bahasa Indonesia dan sangat fasih menurut saya. Nah, bahkan selama ini ya, masa-masa pandemi, sekarang kan sudah kita berlalu lah dari pandemi, tapi dari tahun 2020 sampai 2023 awal masa pandemi ini, justru wisata Turki itu booming, ya kan? Nah, apa sih penyebabnya? Apakah ini strategi dari pemerintah Turki sendiri? Jadi begitu, ada masa itu pandemi, ada banyak negara sudah ada border, dan mereka tidak bisa jalan di luar. Hanya beberapa negara, salah satunya negara Turki, ada masih ada buka bordernya untuk ada turis-turis ya. Ada masa pandemi, ada tidak ada welcome turis saja, ada misalnya ada bebas, ada karena itu, ada setelah pandemi, ada tourism itu booming di Turki. Ada masa pandemi, ada banyak turis dari mana? Dari Indonesia ya, dari Indonesia. Dari Indonesia banyak. Ada masa pandemi aku ada bawa ada handle ada grup, ada kurang dari 10 kali. Tapi ini bukan di grupnya besar, mungkin ke keluarga saja 10 orang, 15 orang. Ada biasanya orang Indonesia mau datang ke Turki, tapi mereka takut untuk ada masuk karantina. Nah, sekarang untuk Turki, apakah memerlukan visa? Bebas Visa ini apakah untuk seluruh negara di dunia? Bukan di seluruh negara di dunia. Ada contohnya untuk ada orang Indonesia, orang Malaysia, orang Thailand, Taiwan itu hanya ada visa itu bebas. Ada kurang lebih itu 3 tahun 4 tahun dari lalu ada biasanya kamu harus ada dapat visa. Di mana di bandara itu bayar aja dan masuk. Tapi yang sekarang itu bebas. Bisa on arrival ya? Sekarang bebas. Nah, para penonton, pengalaman kami di Turki kemarin juga di imigrasi. Begitu mudahnya kami melewati imigrasi seperti ini. Kalau kita dari Indonesia pergi ke negara-negara ASEAN, Singapura, Malaysia, Thailand, semua proses imigrasinya tidak memerlukan visa dan bisa langsung seperti ke Turki itu seperti itu. Nah, apa mata uang di Turki ini? Turkish lira. Ya, Turkish lira ya. Nah, para penonton, kalau mata uang Indonesia adalah rupiah dan kalau Turkish itu lira, sekitar kursnya pengalaman saya kemarin di sini ya sekitar 600-an lah, 600 rupiah. 1 lira itu sekitar 600 rupiah. Ya. Nah, mungkin selama pandemi justru ramai dengan turisme wisatawan. Kira-kira dalam 1 tahun itu berapa banyak sih turis yang berkunjung ke Turki? Dari 20 juta. 50 juta. Ada kadang-kadang itu lagi. Wah, luar biasa. Ya. Sebagian besar
Eropa. Tapi ini beda. Ini contohnya selama itu kita udah jadi kita jalan di daerah yang pantai. Daerah yang pantai itu musim panas ada banyak orang dari itu Eropa. Itu berenang itu pantai. Tapi di musim dingin ada banyak orang ke Asia datang di sini. Jadi kenapa di Indonesia tidak ada salju ya? Iya. Ada salju. Tapi ada salju ya. Selama ini tidak ada bawah, ada grupnya deh, ada atas, ada bukit, dan mereka bisa main salju bisa kayak sini. Karena itu ada musim dingin, ya kebanyakan turis dari negara Asia. Jadi para penonton, kalau musim panas banyak turis dari negara Eropa, mereka mau berenang di Turki. Tapi kalau musim dingin, musim salju di akhir-akhir tahun itu malah banyak turis-turis dari Indonesia dan negara Asia lah yang banyak. Nah, kemudian tempat-tempat wisata di Turki, nah mana aja yang wajib dikunjungi nih? Ya. Di Turki selama itu kita udah jalan bersama 8 hari, dan selama itu kita udah lihat Bursa, Kuşadası, Pamukkale, Kapadokya, dan Ankara ini Turki, dan kita balik ke Istanbul. Dan pasti di Istanbul itu paling ramai kota, ada banyak objek wisata. Di Istanbul kita naik kapal, kita ke kota tua, Istana Topkapı, Hagia Sophia, Duran Bazar. Ya, Istanbul dan kota terbesar ya, terbesar dan terramai. Dan ada Kapadokya. Kenapa di Kapadokya? Kita naik lihat balonnya, balon udara. Dan jeep safari ada banyak lembah di sana. Ya itu bini yang bagus ya. Karena itu Istanbul, Kapadokya itu wajib sini. Jadi para penonton di Turki ini banyak tempat wisata yang menarik dan kalau saya lihat banyak wisata tentang sejarahnya. Sejarah. Jadi para penonton kalau Anda suka dengan belajar sejarah dan mau tahu tentang banyak cerita-cerita tentang perkembangan peradaban tentang zaman dulu nih Turki pusatnya nih. Ya, karena dekat dengan Timur Tengah, ya banyak cerita tentang sejarah itu terjadi di Turki dari zaman Yunani, Romawi, terus Kristen sampai Islam ya, terakhir ya, semuanya ada di Turki. Luar biasa Turki ini. Nah, kemudian negara Turki ini penghasilan terbesarnya dari mana sih? Dari turisme. Ada setahun ada kurang dari 50 juta orang yang datang di Turki. Ya, dia terbesar dari turisme. Ya, kebanyakan selain dari turisme, apalagi yang dapat ini ya penghasilan bagi negara Turki ini? Ada banyak. Ada selama contoh kita tadi ya, ada kulitnya, ada pabriknya di kulit, dan kita bikin ada jaket di sini dan kita ekspor ke negara lain. Ada tekstil di sini, kita punya merek-merek sendiri, dan kita bikin di sini untuk ada beberapa merek Burberry yang lain, dan kita bikin dan kita itu ada ekspor. Ya, ada Turki ada banyak marmer, ada batu, dan kita ekspor ini di negara lain. Wah, luar biasa. Turki ini memang ketika kami berkunjung ke sini, penonton industri juga ada, industri mobil, ya otomotif, ada pabriknya, ada mobilnya. Ada baru kita ada bikin ada mobilnya sendiri di Turki. Itu mereknya itu top, itu mobil listrik. Oh, mobil listrik ya. Sekarang pabriknya itu letak di kota Bursa, tapi di Turki ada pabriknya Toyota, ada Hyundai, ada Mercedes, ada. Ya, kenapa negara Turki yang terletak hampir juga Eropa dan Asia. Kita ekspor dari negara Turki aja, Eropa dan Asia. Karena di tengah-tengah. Nah, balik ke di tengah ini, Turki ini salah satu negara yang berada di dua benua nih, ya. Unik sekali di benua Eropa dan benua Asia. Ya. Nah, berapa persen negara Turki berada di benua Eropa dan benua Asia? Dan cuma 3% di Turki yang terletak di benua Eropa, hanya 97% di benua Asia. Dan kita udah naik di kapal ke Bosporus, ada Selat Bosporus. Selat Bosporus itu ada berbatasan Eropa dan Asia. Ada cuma 3% di Eropa, ada 97% di Asia. Jadi para penonton, wilayah Turki itu terdiri dari 3% berada di wilayah Eropa, di benua Eropa, dan 97% berada di benua Asia. Nah, justru yang jadi penasaran bagi saya itu heran ya. Sebagian besar wilayah Turki itu di Asia. Nah, tapi kalau kita perhatikan dalam liga sepak bola, contohnya lah paling gampang Liga Champion atau apa tuh selalu klub-klub Turki masuk Eropa. Mengapa ya? Nggak masuk ke Asia? Nggak pernah sebagian besar wilayahnya Asia.
Begitu, dan semakin besar di Asia, tapi ada di Turki, dan semua di Turki, ada berbatasan Suriah, Irak di sana, ada ya, biasanya kita bisa masuk ke Asia, tapi kita orang Turki ini mirip orang Eropa ya. Ya, lihat aja ya, pahakan ini, udah kayak orang Eropa nih. Kalau Spanyol, kadang-kadang orang yang pikir ya, kalau mereka datang ke Turki yang pertama kali ada orang pikir mereka takut mungkin negara Turki, negara mirip di negara Arab, Arab Islam begitu, bukan. Turki itu mirip di Eropa, dan di sini bebas. Kadang-kadang ada orang yang non Muslim mereka takut untuk masuk di sini bebas. Ada orang yang non Muslim, ada semuanya boleh masuk, dan di Turki itu mirip di Eropa. Ya, para penonton memang di Turki ini banyak Muslim, tapi kemarin kami berkunjung ke masjid-masjid di sana bebas untuk masuk siapapun ya. Luar biasa memang. Mereka ya saling menghormati lah ya di sini ya. Nah, kemudian makanan nih, ya kalau tadi tempat-tempat makanan khas Turki nih, makanan khas Turki itu apa? Nanti kita punya banyak dan makanan, tapi yang terkenal dunia kebab. Kebab ya. Indonesia juga ada yang juga kebab. Ada banyak orang mau makan di kebab. Selalu mereka tanya aku mau kebab itu di mana? Tapi di Indonesia di kebab itu berarti yang muter-muter mereka potong tipis-tipis bulung-bulung. Di Turki itu namanya doner kebab. Doner kebab. Ya. Dan kalau kamu datang di Turki Anda bisa makan kebab. Ada yang paling enak daging domba di Turki. Ya, daging domba, sapi, kambing di mana-mana ada kebab ada di sini. Ya. Dan juga di Turki banyak makanan yang dari sayur ya, sehat banyak. Selalu kalau kami masuk ke restoran apa disiapkan sayur-sayuran. Setiap provinsi itu daerah itu ada bahasa daerah. Bukan, di Turki ada satu aja bahasa aja. Aku udah tinggal di Indonesia, ada bahasa Jawa, ada Sunda, ada di Jakarta beda. Di Turki ada satu bahasa aja, satu bahasa aja. Daerah mungkin ada beberapa dekatnya itu beda aja. Karena di Turki ada satu daerah itu bahasa Turki. Oh, ya. Jadi para penonton tadi bahasa Turki yang salah satu contoh itu merhaba, itu halo. Terus teşekkür. Terima kasih. Teşekkür, sorry. Dan günaydın. Selamat pagi. Itu 3 kata yang saya hafal. Nah, bahkan tentang wisata Turki, apa yang ingin bahkan sampaikan kepada para calon-calon turis dari Indonesia nih yang ingin berkunjung ke Turki, apa saja yang harus mereka persiapkan ketika berkunjung ke Turki? Duit aja. Kalau kamu bawa duit, jadi kita bisa bantu di sini. Yang penting buat duit, yang banyak ya. Ya, kalau mereka datang di Turki ada 4 musim ya. Biasanya ada 2 musim, ada musim hujan, musim panas. Di Turki ada 4 musim. Ini tergantung itu musim aja. Kalau mereka datang di Turki di musim dingin, ada Oktober, ada sampai Januari, Februari, ada pasti ada cuaca dingin di sini. Karena itu mereka bisa ada bawa baju-baju yang tebal di sini. Ada kenapa? Ada kadang-kadang itu minus, ada turun salju dingin sekali. Musim panas kamu udah lihat, ada kurang lebih 35 derajat panas sekali. Mereka bisa ada bawa bajunya yang itu tipis-tipis saja. Dan also jangan lupa ada bawah sambal ya, terus tidak ada sos sambal. Jangan bawa sambal kalau ke Turki. Dan wisata antar musim panas dan musim dingin itu berbeda. Beda. Acaranya beda. Programnya beda ya. Dan selama itu kita tidur di mana di pusat dasar, di pinggir ada pantai. Dan selama itu kalau ada yang mau berenang di hotel ada fasilitas, ada kolam, ada spa. Dan kadang-kadang kita tidur di pinggir ada pantai, mereka bisa berenang. Tapi musim dingin sekali, tidak bisa berenang. Musim dingin mereka bisa main salju. Iya. Jadi kalau yang mau lihat salju karena di Indonesia tidak ada salju, silakan datang ke Turki di musim dingin, Desember ya. Desember, Januari boleh. Ya. Anda punya sosial media? Betul, ada. Instagram? Ada. Apa? Nanti ditaruh di sini? Ya, nanti kita bisa nambah di sini akan Tuncay. Anda boleh Anda follow ya. Di Instagram. Kapan mereka mau datang ke Turki, aku bisa bantu mereka. Jadi para penonton, kalau Anda mau ke Turki, Pak Hakan bisa mendampingi Anda. Beliau juga sangat fasih berbahasa Indonesia. Jadi kita sangat komunikatif dan orangnya friendly.
Ya, para penonton, tadi perbincangan saya dengan Pak Hakan mengenai Turki ya. Jadi Turki ini salah satu negara yang membuka keran lebar-lebar bagi wisatawan. Karena kami dari Indonesia bebas visa. Dan sangat jarang negara yang terutama yang mendekati Eropa yang bebas visa, kecuali negara-negara di ASEAN ya. ASEAN memang kita kalau berkunjung ke negara ASEAN, Malaysia, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja itu memang bebas visa. Brunei, tapi Turki itu juga bebas visa dan proses imigrasinya sangat mudah. Kita hanya di stempel paspor kita dan kita sudah bisa masuk ke Turki. Nah, Turki itu penerbangan dari Jakarta ke Turki ada yang direct naik Turkish Airlines, ada yang transit di Dubai. Itu total sekitar 12 jam lah ya, dari Jakarta ke Turki penerbangan sekitar 12 jam. Tapi wisata di Turki luar biasa hebat. Kalau Anda penasaran silakan datang ke Turki. Banyak wisata yang menarik di Turki, banyak tempat yang menarik yang wajib dikunjungi dan juga makanannya luar biasa enak. Terima kasih. Ya, Tashkur. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Hakan sudah menjadi narasumber di program Jalan-Jalan ini Dunia Lain. Dan jika Anda suka dengan video ini, silakan subscribe, like, dan berikan komen. Dan tolong share video ini pada teman-teman Anda. Dan kalau Anda penasaran, silakan berkunjung ke Turki dan bertemu dengan Pak Hakan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Para penonton, ini adalah buku saya berjudul Menembus Waktu bergenre novel. Buku ini berisi kisah perjalanan hidup saya dari kecil hingga dewasa ini. Buku ini akan saya berikan kepada narasumber saya hari ini, Pak Hakan Tuncer dari Turki. Bahkan ini buku saya autobiografi novel. Ya, terima kasih. Ya, semoga berkenan membacanya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.